Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya di sini akan mereview jurnal yang ditulis oleh Hanan Al-Jabri yang disubmit di Jurnal International of Arabic English Studies (JAS). Hanan Al-Jabri ini mengangkat tema tentang purification strategy in the Arabic translation of Diary of Wimpy Kid. Langsung saja kita masuk ke abstrak yang ditulis oleh Hanan Al-Jabri. Dalam penulisan jurnal Diki 1 ini, dalam abstrak harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antara lain tujuan penelitian, skop atau ruang lingkupnya, metode, data apa saja yang digunakan dan seberapa banyak, kemudian hasil atau temuan dari penelitian, dan yang terakhir adalah uji lain apabila ada. Marilah kita sama-sama membahas abstrak yang telah ditulis oleh Hanan Al-Jabri. Saya melihat abstrak ini dari tujuan penelitiannya adalah untuk membandingkan novel asli. Jadi Diary of Wimpy ini adalah Diary of Wimpy Kid ini adalah serangkaian novel yang sangat dihargai dan merupakan novel yang menang. Banyak penghargaan yang diberikan terhadap novel ini. Kemudian ruang lingkupnya atau skop dalam abstrak ini adalah menargetkan anak-anak dan remaja. Targetnya adalah anak-anak dan remaja. Lalu metode yang digunakan dalam abstrak ini yaitu metode wawancara, interview yang dilakukan oleh penerbit bahasa Arab terjemahan, kemudian menggunakan metode menerjemahkan dan menulis. Ini dilakukan sebagai penyaring atau filter bahwa konten-konten bahwa setiap konten yang ada apakah itu layak, pantas dan cocok untuk kan bagi anak-anak dan remaja. Kemudian data-data yang digunakan yang dihadirkan dalam abstrak ini adalah menggunakan strategi mohon maaf maksud saya penerjemah itu tampaknya bebas dari menyalahkan membuat perubahan pada novel asli. Sebagai penerbit yang didikte terhadap pedoman-pedoman terjemahan. Jadi data-data yang digunakan di sini adalah melalui penerjemah, penerbit terhadap pembuatan novel tersebut. Lalu hasil temuan yang ada di abstrak ini yaitu untuk memulihkan isi dari novel aslinya. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan itu ada pembahasan secara umum yang
kita temukan di jurnal ini, yaitu Children Literature Difference from Adult. Jadi literatur anak itu berbeda dari literatur orang-orang dewasa. Jadi dia membahas secara umum, kemudian masuk secara khusus, itu memeriksa 5 kategori yang dianggap tabu dalam bahasa Arab. Apa saja? Yaitu cinta dan hubungan, agama dan Allah, makanan dan liburan, pakaian tidak senonoh, dan juga bahasa kasar. Mengapa Hanan Al-Jabri ini memilih meneliti buku Wimpy, ya, Diary of Wimpy Kid ini? Karena buku ini sangat populer di kalangan sekolah dasar di Arab sana ya. Itu alasannya. Kemudian masuk kepada yang selanjutnya ke literatur review. Saya melihat ada 2 subbab. Sebelum kita masuk ke literatur review yang dibahas, ini ada 2 subbab dalam pembahasan ini, yaitu literatur anak dan menerjemahkan. Jadi ada literatur dan menerjemahkan. Untuk literatur review yang ada di jurnal ini saya tidak menemukannya karena tidak ada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Hanan Al-Jabri ini. Jadi langsung ke komparasi, jadi membandingkan A dan B, membandingkan 1, 2, begitu. Tidak ada penelitian sebelumnya yang telah tersubmit di jurnal yang berreputasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya membahas tentang metodologi. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian analisis, komparasi atau perbandingan. Jadi saya ulangi lagi, ini melakukan perbandingan literatur A dan B dari satu literatur ke literatur yang lain. Based on library research atau studi pustaka. Ini Hanan Al-Jabri ini membandingkan novel asli yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan terjemahan bahasa Arab. Adapun fokus yang dibahas dalam jurnal itu adalah fenomena sosial. Selanjutnya kelebihan. Dalam jurnal ini saya melihat ada kelebihan yang dihadirkan oleh penulis, yaitu penerbit buku. Penerbit buku di sini sebagai penanggung jawab penuh dalam penentu kebijakan, baik itu dalam penerjemahan maupun dari ilustrasi teks tersebut. Inilah kelebihan jurnal yang dihadirkan oleh penulis. Jadi penerbit itu ya biasanya sebagai penanggung jawab dan penentu. Lalu kekurangan yang ada dalam jurnal ini itu tidak ada controllingnya, tidak ada kontrol atas keputusan terjemah
yang dibuat dalam novel ini. Kemudian juga saya belum menemukan riset gap-nya pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan hal ini adalah proses penerjemahan untuk anak di negara-negara Arab ini tampaknya diatur oleh nilai dan harapan masyarakat Arab. Jadi literatur anak itu bukan hanya bersumber pada hiburan saja, tetapi juga pendidikan. Oleh karenanya, penerbit buku anak, baik yang awalnya ditulis dalam bahasa Arab atau diterjemahkan ke bahasa lain, ini seyogyanya atau seharusnya untuk memonitor dari buku ini, kemudian memberikan konten yang mereka butuhkan dan mereka perlukan. Mengapa? Ya, karena fakta bahwa di dunia Arab itu mencakup negara-negara yang berbagai tingkat pembebasan membuatnya. Menarik untuk memberikan konten yang juga mungkin bisa ditolak oleh negara Arab untuk menjamin akses buku ke setiap negara Arab itu. Contoh saja ketika konten isi terjemahan dalam novel itu menyebutkan cinta, hubungan, agama selain Islam, pakaian tidak senonoh, bahasa kasar. Ini tidak sesuai dengan budaya dan masyarakat negara-negara Arab sana. Saya kira, sebelum saya akhiri, ada saran terhadap jurnal ini, jurnal yang ditulis oleh Kanal Ajabi. Saran saya adalah menyesuaikan teks dalam pembuatan buku novel. Untuk anak-anak, jadi ya harus menyesuaikan sesuai dengan target yang dituju. Kemudian juga menyesuaikan plot, karakterisasi, dan bahasa untuk tingkat pemahaman kemampuan pada anak dalam membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.